Pernah nggak sih kalian di tengah malam gitu, kepikiran satu pertanyaan ini? Kalau emang ada Tuhan yang katanya maha baik, kok dunia ini rasanya penuh banget sama penderitaan? Ini bukan pertanyaan main-main loh. Pertanyaan ini tuh nyentuh banget ke inti keyakinan kita, ke cara kita memandang hidup. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng salah satu kerangka jawaban teologis yang berusaha menjawab teka-teki besar ini. Kita mulai dari sini ya, dari sebuah cerita yang, ya ampun, manusiawi banget. Kita semua ngerti kan maksudnya? Kita rela muter lebih jauh, buang-buang bensin, cuma buat menghindari sedikit aja ketidaknyamanan. Ini tuh udah kayak naluri alami kita. Anekdot simpel ini nunjukin betapa dalamnya keinginan kita buat cari enak dan ngindarin rasa sakit. Tapi, disinilah letak anehnya. Kalau kita secara alami benci banget sama yang namanya rasa sakit, kenapa dunia kita ini justru dipenuhi penderitaan dahsyat yang sama sekali nggak bisa kita kontrol? Coba bayangin deh, penyakit yang tiba-tiba muncul, bencana alam yang brutal, atau kemiskinan yang kayaknya nggak ada habisnya. Nah, inilah simpul rumit yang bakal kita coba urai sama-sama. Penting banget buat kita sadari ya, ini tuh bukan lagi sekedar soal perasaan atau emosi, kayak kenapa sih orang baik kena musibah? Bukan. Buat banyak orang, ini udah jadi tantangan logika yang serius, yang benar-benar menguji konsep tentang Tuhan yang katanya maha baik sekaligus maha kuasa. Oke, coba kita bedah argumennya pelan-pelan. Pertama, oke lah, kita bisa terima kalau kejahatan yang manusia lakuin ke sesamanya, itu namanya kejahatan moral, itu adalah harga yang harus dibayar buat adanya kehendak bebas. Tapi di langkah kedua, argumennya belok. Gimana ceritanya sama tsunami atau penyakit genetik? Itu jelas bukan pilihan kita kan? Nah, dari situ disimpulkan di langkah ketiga, banyak penderitaan fisik nggak bisa dijelasin pakai kehendak bebas. Lanjut ke langkah 4, kalau Tuhan yang ciptain alam semesta, ya berarti dia juga dong yang tanggung jawab. Langkah kelima, alam yang isinya penderitaan begini kayaknya nggak cocok banget sama gambaran Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa. Jadi, kesimpulan akhirnya, ya Tuhan yang seperti itu nggak ada. Cukup kuat argumennya? Terus, gimana dong jawaban dari para teolog buat argumen sekuat ini? Nah, mereka ngajuin satu klaim yang, jujur aja, kedengarannya berani banget. Klaimnya gini, semua, ya Anda nggak salah dengar ya, semua penderitaan fisik, kalau kita urut terus ke belakang sampai ke akarnya, itu pasti nyambung ke pilihan bebas yang dibuat oleh agen moral, entah itu manusia atau bahkan non-manusia. Gimana ceritanya? Sabar, kita lihat gimana mereka membangun argumen ini. Oke, pertama-tama kita bakal lihat dulu penderitaan yang hubungannya paling jelas sama kita, yaitu penderitaan yang lahir dari pilihan-pilihan manusia sendiri. Jadi gini, sering banget tanpa kita sadari, akar penderitaan kita itu ya pilihan. Ada penderitaan yang kita sebabkan ke diri sendiri, contoh gampangnya penyakit gara-gara gaya hidup nggak sehat. Ada juga yang akibatnya nggak langsung, kayak kemiskinan karena malas kerja, atau kecelakaan karena teledor. Dan tentu aja yang paling sering kita lihat, banyak penderitaan itu datang dari orang lain. Bisa lewat kekejaman langsung, atau yang lebih halus, lewat sistem yang nggak adil, yang dibangun di atas keserakahan. Oke, itu kan penderitaan karena ulah manusia. Terus, gimana dengan penderitaan yang kayaknya datang gitu aja, entah dari mana? Nah, argumen berikutnya ini ngasih satu kemungkinan yang cukup bikin kita mikir. Jangan-jangan, sebagian penderitaan itu ada tujuannya. Ada tujuan yang lebih besar di baliknya. Perspektif di sini benar-benar menarik, ngajak kita lihat penderitaan dari sudut pandang yang beda. Pertama, ada penderitaan yang disebut produk sampingan dari hal-hal yang baik. Kita butuh air buat hidup, tapi ya air juga bisa bikin kita tenggelam. Kedua, siklus kehidupan di alam ini sendiri kan isinya ada kematian dan saling memangsa. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling dalam, penderitaan itu bisa jadi semacam guru buat pertumbuhan moral kita. Justru rasa sakitlah yang kadang maksa kita buat belajar, buat mikir, dan akhirnya jadi pribadi yang lebih baik. Wah, kutipan dari C.S. Lewis ini pas banget buat ngegambarin poin tadi. Coba deh kita renungin. Pas hidup lagi enak, lagi senang-senangnya, gampang banget kan kita jadi lupa diri, abai sama hal-hal penting. Tapi rasa sakit, wah itu beda. Dia tuh langsung merebut perhatian kita, kayak megafon dari Tuhan, yang maksa kita buat berhenti sejenak, buat dengerin, buat mikir, dan bahkan buat berubah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling teologis nih, bagian intinya. Di sini, penderitaan bakal dihubungin sama konsep keadilan ilahi, kejatuhan manusia, sampai ke dimensi spiritual. 3 poin terakhir ini ngebawa kita ke ranah yang lebih dalam lagi. Pertama, dalam kitab suci, ada beberapa penderitaan yang memang digambarkan sebagai bentuk penghakiman Tuhan. Kedua, ini konsep yang penting banget, kejatuhan manusia. Idenya adalah
pilihan Adam di masa lalu itu dampaknya nggak cuma buat dia, tapi juga ngebawa dosa dan penderitaan ke seluruh ciptaan. Dan yang terakhir, ada juga pandangan bahwa ada kekuatan spiritual jahat di luar sana yang secara aktif jadi penyebab penderitaan. Oke, sampai sini mungkin di kepala kalian muncul satu pertanyaan besar yang sama kayak di kepala saya. Kalau Tuhan itu maha kuasa, dan ada banyak banget penjelasan buat penderitaan, kenapa dia nggak langsung turun tangan aja sih? Kenapa nggak bikin mujizat buat ngelindungin kita dari tsunami atau nyembuhin semua orang yang sakit? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan ya. Menurut pandangan teologis ini, kalau Tuhan setiap saat melakukan intervensi, dunia kita ini justru bakal jadi kacau balau. Hukum alam jadi nggak ada artinya. Nah, di dunia yang kayak gitu, setiap tindakan kita nggak bakal punya konsekuensi yang bisa diprediksi. Akibatnya, pertumbuhan moral, belajar dari kesalahan, ngebentuk karakter, itu jadi mustahil. Jadi anehnya, dunia yang teratur, bahkan dengan segala penderitaannya justru dibutuhkan supaya kita bisa berkembang secara moral. Setelah kita ngomongin panjang lebar soal kenapa, sekarang kita geser ke pertanyaan yang mungkin jauh lebih penting. Terus kita harus gimana? Dengan semua penjelasan teologis ini di tangan, gimana seharusnya kita bersikap pas ngelihat penderitaan di sekitar kita? Perbandingannya tajam banget pakai pemikiran Albert Camus dari novelnya The Plague. Buat Camus, logikanya begini, kalau wabah itu datang dari Tuhan, ya berarti ngelawan wabah itu sama aja ngelawan Tuhan. Jadi, kita harus milih, mau ikut dokter yang mewakili kemanusiaan atau ikut pendeta yang mewakili Tuhan. Tapi, respons teologis justru membaliknya 180 derajat. Dikatakan, wabah itu bukan dari Tuhan, tapi akibat dari kejatuhan manusia. Makanya, melawan wabah atau penderitaan apapun, itu justru berarti kita lagi melawan dosa dan berpihak sama kehendak Tuhan. Jadi ini bukan pilihan antara dokter atau pendeta, tapi soal bergabung dengan Sang Tabib Agung untuk menyembuhkan dunia. Jadi pembahasan kita hari ini gak berakhir dengan satu jawaban paten yang rapi, tapi justru dengan sebuah pertanyaan yang menantang buat kita semua. Kalau penderitaan itu bukan sekedar teka-teki filosofis yang harus kita pecahkan, tapi sebuah megafon, sebuah panggilan untuk bertindak, terus pesan apa sih yang lagi coba disampaikan ke kita? Pas kita ngadepin penderitaan, baik di dunia ini maupun di hidup kita sendiri, gimana seharusnya kita merespons? Nah, pertanyaan itu kayaknya layak banget buat kita bawa pulang dan kita renungkan dalam-dalam.